melayani. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, kelihatan di wajah-wajahnya orang-orang yang bersemangat, antusias, kelihatan dari wajah-wajahnya. Biar so lelah, biar banyak pergumulan, biar banyak masalah, tapi tidak terlihat dari wajah Anda. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan dengan masih tema besar kita tahun ini adalah full impact, menjadi berkat, menjadi berdampak bagi banyak orang. Artinya bahasa sederhananya begini, tapi hidup memberi pengaruh buat orang lain. Amin. Ya. Tapi saya punya tema buat kita semua, selalu seperti ini. Sebelum orang mau jadi dampak, khotbah-khotbah pertama yaitu bagaimana supaya kita punya dasar yang benar, kita punya fondasi yang kuat, kita tertanam supaya nantinya kita akan berdampak. Kalau orangnya tidak punya fondasi, ibaratnya rumah datang badai, datang hujan, kalau dibangun di atas pasir maka pasti akan hanyut. Oleh karena itu, orang perlu belajar firman Tuhan. DP judul firman Tuhan, mau cari apa? Bilang teman kiri kanan, mau cari apa? Mau cari siapa atau bilang, mau cari siapa? Mau cari apa atau mau cari siapa? Nah, Bapak Ibu saya ingin sedikit kasih ilustrasi seperti ini. Kalau orang beli cookies, Kang, kalau orang beli cookies, kita hari-hari ini suka makan cookies penada yang Tante Sophie Baking di PPA Baking, enak. Nah kalau kita mau beli cookies, waktu kita beli kong kita rasa nyanda enak, so mahale kong nyanda enak, besok masih mau beli. Bapak Ibu biasanya begitu, kalau so makan tuh cookiesnya enak, orang udah beli dengan harga yang mahal, besok lihat orang mau beli pak dia. Nyanda toh, pasti orang mau cari lain. Itu yang terakhir kali orang beli di situ. Hari-hari ini apalagi kalau waktu kemarin Natal, tahun baru, apalagi ini mau dekat-dekat pengucapan. Dorang bilang jaga baik-baik itu anjing. Jangan kata orang mau potas. Kita sih enggak pernah, tapi anjing enggak pernah orang potas. Maksudnya enggak ada anjing yang dipotas. Di kampus semua staf dosen itu punya anjing, bahkan ada yang 2. Dorang pe anjing semua sudah potas, tong pe anjing masih ada. Sampai hari ini miksi masih ada, tong nama dia Mixianus. Nah kalau orang dengar ada orang potas anjing, apalagi pas orang pe jemaat. Aduh pastor, tapi anjing orang dah potas. Atau bercerita dengan jemaat yang lain, orang pe anjing ada orang potas. Kira-kira waktu orang dengar kejadian itu, apa yang orang pikirkan? Jujur jujur, apa orang mau tambah tuh anjing? Nyanda Kang, apa tuh orang pepikiran? Yang paling real, paling orang pepikiran begini, mudah-mudahan dia orang dapa. Ya betul enggak? Orang pasti berharap mudah-mudahan orang yang bapotas itu ada orang dapa. Kalau perlu dia tuh orang baletoki, bukan tuh anjing. Gitu. Kira-kira begitu Kang, itu manusiawi. Artinya begini Bapak Ibu, ini orang manusia jujur. Kalau orang bikin pelanggaran pada orang suka dia dapat apa? Hukuman, betul enggak? Ada sebab, ada akibat. Orang suka orang yang bikin kesalahan terima akibat. Orang suka setiap orang yang bikin pelanggaran dia harus terima hukuman. Ini boleh lolos, gitu. Harus dapat disiplin. Ngana bikin pelanggaran, ngana dapat disiplin. Seolah-olah kalau orang biarkan dia, orang hati yang kerasak kerusuk. Aduh siapa dia ada baking begini kong cuma kasih biar. Itu orang, betul enggak? Dan kadang itu pun terjadi pada orang. Kalau orang lain bikin kesalahan, orang suka pokoknya dia mesti dapat hukuman. Harus terima akibat, itu manusia. Dan jujur kadang orang pun demikian, saya pun kadang begitu. Kalau tahu pasti nanti jangan nerasa apa nape akibat. Tapi kan memang ada hukum tabur tuai. Apa yang engkau berbuat itu nanti yang akan engkau nikmati hasilnya. Orang suka siapa yang salah, siapa yang bikin pelanggaran, siapa yang bikin kejahatan harus dapat hukuman. Itu manusia.
Tapi Tuhan berbeda dengan kita. Tuhan berbeda dengan kita. Tuhan tidak menghendaki umatnya binasa. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib tujuannya adalah supaya saya dan saudara selamat. Tidak terima hukuman. Kita tidak binasa. Kalau toh pada akhirnya kita binasa, itu bukan karena Tuhan tidak mampu menyelamatkan saya dan saudara. Itu karena pilihan kita sendiri. Jadi intinya dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dia bilang begini. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu keinginan Tuhan buat saya dan saudara. Bapak Ibu, kalau teman kita buat salah, kalau teman kita buat pelanggaran, adakah kata kita, hati nurani kita berkata demikian? Ngana, mudah-mudahan boleh berubah. Gitu. Harusnya demikian, gitu. Itu seperti yang Tuhan kehendaki. Kita akan belajar dari kitab Amos pasalnya yang kelima. Mari kita buka kitab Amos pasalnya yang kelima. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu tenang, saya cuma 1 poin. Ini mungkin menjadi minggu yang terpendek atau bisa terpanjang. Ya. Amos 5 ayat 4 sampai 6 sudah dapat? Bolehkah kita berdiri dengan antusias kita baca? Saya bilang begini. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Torang baca dengan antusias minimal, torang petelinga sendiri bisa mendengar apa yang torang baca. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, ini merupakan kisah yang menarik yang akan kita pelajari, di mana bangsa Israel pada masa Nabi Amos, mereka adalah bangsa yang hidup dalam penyembahan berhala. Hidup dalam kepura-puraan waktu beribadah. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan orang Israel, khususnya Israel bagian utara. Hidup mereka hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan. Pasal 4 dia bilang, Amos pasal 4 dalam ayatnya yang ke-10 dia bilang begini. Ini orang-orang Israel pada waktu itu. Aku telah Amos pasalnya yang ke-4. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya kehidupan bangsa Israel yang penuh dengan kejahatan, Tuhan sebenarnya telah mendatangkan masalah di tengah-tengah mereka. Tuhan mendatangkan kutuk di tengah-tengah mereka. Tapi dengan maksud supaya bangsa Israel boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dikatakan bahwa orang Israel hidup dalam kemunafikan. Mereka melakukan ibadah tetapi mereka menindas orang miskin dan lemah. Mereka tidak bersikap adil. Mereka curang. Ya, Amos 10, Amos 5 ayatnya yang ke-11. Dia bilang begini. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Kita lihat dosa yang dilakukan oleh orang Israel dan kemudian itu dikecam oleh Tuhan. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Dia bilang dorang menginjak-injak orang lemah. Ayat 12.
Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Ini dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa pemerintahan Nabi Amos. Kalau orang mau lihat orang kejahatan, mungkin Nabi Amos bilang begini, Tuhan, nyanda usah peduli dengan dorang. Nyanda usah perhatikan dorang. Dorang memang jahat pada mulanya. Walau sejak mereka ada di padang gurun 40 tahun lamanya Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan bawa mereka ada di sana. Bukankah mereka bangsa yang tegar tengkuk? Bukankah mereka bangsa yang jahat? Bukankah mereka bangsa yang banyak mengeluh? Bukankah mereka bangsa yang banyak bersungut? Bagaimana dengan saya dan saudara? Selama pengiringan kita kepada Tuhan, kita ada di mana? Siapa yang kita cari? Torang mau cari apa? Mau cari penada yang enak? Ada, pasti ada. Torang mau cari siapa? Kalau situasinya seperti ini, kalau kejahatan yang ada di Israel pada waktu itu, dorang mau cari siapa? Bukankah hukuman adalah jalan satu-satunya atas bangsa Israel? Kalau torang jahat, hukuman pasti menunggu. Tapi puji Tuhan, sekalipun kejahatan terjadi di Israel, Tuhan tidak mau umat ciptaannya memperoleh kebinasaan. Tapi Tuhan mau torang memperoleh kehidupan. Oleh karena itu Tuhan peringatkan bangsa Israel melalui Nabi Amos. Mungkin firmannya begini Pak Nabi Amos. Amos, kasih tahu akang pada dorang ini jahat. Dorang kalau beribadah pak kita, dorang beribadah seperti orang munafik. Makanya dalam ayat 5 dia bilang, jangan pergi di Betel, jangan menyeberang ke Bersheba, jangan pergi di Gilgal. 3 kota ini sebelumnya adalah kota suci orang Israel. Tempat mereka menyembah Tuhan, tempat mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu terjadi penyelewengan. Di 3 kota tersebut mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Hati mereka jauh dari Tuhan. Memang dorang pergi di tempat ibadah, memang dorang pergi di rumah Tuhan, tetapi sebenarnya dorang hatinya tidak ada di situ. Ini yang berbahaya di tengah-tengah kita. Jangan-jangan torang pe tubuh ada di dalam gereja, tetapi sesungguhnya torang pe hatinya tidak ada di gereja. Jangan-jangan torang ada di tempat ibadah, mar torang pe pikiran terlalu banyak menghakimi orang lain. Jangan sampai torang pe tubuh ada di dalam gereja, tetapi sesungguhnya torang pe hati ada di rumah memikirkan baju cucian, sabantar mau masuk apa, apalagi yang torang mau terima dan sebagainya, dan banyak hal-hal yang lain. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sampai Tuhan bilang, percuma ngoni pergi di Gilgal, nak perlu pergi di Betel, nak perlu pergi di Bersheba. Sekalipun itu kota suci, kota yang terbaik untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan, tapi sesungguhnya firman Tuhan bilang, dorang nyanda beribadah dengan sungguh-sungguh Pak Tuhan. Amin. Kalau mungkin boleh mau bilang, kalau mau datang di gereja, kong cuma jadi penonton, beribadah jo di rumah. Kalau mungkin DP bahasa sederhananya begitu. Kalau orang cuma menjadi penonton melihat mereka yang melayani, dan hati kita tidak terkonek dengan Tuhan, hati kita tidak nyambung dengan Tuhan, ibadah jotek di rumah. Tapi saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini, orang bawa juga tong hati, betul enggak? Coba tanya teman kiri kanan, Anda bawa hati? Mesti jabawa tuh hati. Jabawa tuh hati, jangan jaga setinggal gitu loh. Karena kalau nak bawa hati, kalau cuma pikiran firman Tuhan masuk, tuh pikiran cuma mau kelola itu firman. Nanti yang benar bisa jadi salah, atau kemudian orang salah, orang kemas dengan bahasa rohani. Oh kita kok ada menolong dia, padahal tong dapat dusta. Orang kemas dengan bahasa rohani, karena kita ada bantu dia. Itu kalau nak pakai hati. Kalau hati bilang namanya salah-salah. Gitu loh, badusta itu salah. Tapi kalau cuma pikiran yang orang bawa, dia akan cerna. Dia bilang boleh ada babantu katukok padia, batowo jo sadiki. Nah, gitu. Jadi perlu bawa hati, amin.
Ini sebuah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Jadi Tuhan bilang Pak Amos, kasih ingat pada orang. Sekalipun dorang jahat, mar Tuhan ni mau dorang binasa. Karena pengorbanannya akan sia-sia. Jadi Tuhan bilang, mau suka hidup? Ada. Biar ngoni jahat, mar Tuhan ndak suka ngoni mati binasa. Sidi mantiri biar kamu jahat, Tuhan ndak mau saya binasa. Tuhan bilang mau suka hidup. Mau hidup? Yes, ayatnya yang keempat bagian pertama dia bilang begini. Carilah aku maka kamu akan hidup. Mau cari siapa orang? Cari Tuhan. Mau cari apa? Mau cari keselamatan. Amin. Mau cari penada enak? Ada. Mau cari hidup? Ada. Cari Tuhan. Firman Tuhan bilang cari Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini bilang begini. Cari Tuhan maka kamu akan hidup. Artinya kalau Tuhan boleh bilang, kalau ngana mau suka hidup, waktu cari Tuhan bertobat dan berubah. Waktu mau cari Tuhan bukan sekedar hanya datang ibadah, tetapi apa yang kau cari dalam ibadah tersebut. Waktu engkau memuji Tuhan, apa yang sedang engkau cari? Apakah memuaskan jiwamu sendiri? Apakah sedang menghibur pikiranmu karena banyak masalah? Gitu. Apakah pujian-pujian yang dinaikkan untuk sekedar menguatkan engkau yang sedang lemah? Meneguhkan imanmu yang sedang ragu. Tapi sesungguhnya ketika kita memuji Tuhan, kita benar-benar sedang memuji Raja di atas segala raja. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya sering bilang sama tim altar, kalau mau melayani Tuhan, please jangan jaim. Artinya orang kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau engkau rasa masih ada yang terbaik dari hal itu, kasih keluar semua buat Tuhan, gitu. Orang yang benar-benar mau memuji Tuhan, lewat pujiannya itu tergambar dari ekspresinya, dari cara dia memuliakan Tuhan. Bapak Ibu enggak perlu sama ikut dengan kita harus lompat-lompat dan sebagainya. Tetapi versi terbaik dari dirimu, itu yang engkau harus keluarkan untuk memuji Tuhan. Amin. Tuhan bilang, kalau mau cari Tuhan cari seperti apa? Adakah Tuhan di antara kita? Orang sedang tidak mencari elin di depan. Orang sedang tidak mencari jarum di tengah jerami. Tapi orang sedang mencari Tuhan, Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup, Tuhan yang real, Tuhan yang ada bersama dengan kita hari ini. Dia tidak kemana-mana. Bapak Ibu, Tuhan tidak kemana-mana sebenarnya. Tapi pengertian cari Tuhan adalah, ayo kita bertobat. Ayo kita berubah. Orang yang bertobat harus berjalan dengan perubahan hidup. Kalau dia cuma bertobat hari ini, besok dia kambuh lagi, gimana? Tobat hari ini, kumat besok lagi. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajar kita bahwa kalau orang mau cari Tuhan, tobat saja tidak cukup. Tapi harus diikuti dengan perubahan hidup. Setinggal itu hidup yang penuh dengan kejahatan. Kasih tinggal semua, kan mau cari Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, Tuhan bilang, ngana mau suka hidup, cari kita. Kalau waktu ngana mau cari kita, jangan bawa itu kejahatan. Beratnya ndak mau tabah jalang torang sayang gitu. Kalau waktu cari Tuhan, kong torang bawa segala kemunafikan, torang masih bawa segala kebohongan, torang masih bawa kebencian, torang masih bawa dendam, torang masih bawa tuh kepahitan, torang masih bawa itu iri hati, torang masih bawa itu kikir, pelit dan sebagainya. Torang nggak bisa jalan menemukan Yesus. Berat. Makanya ada-ada saja. Aduh, agak susah Tuhan. Agak susah Tuhan kita mau iring Tuhan. Ya karena orang gak lepaskan itu, orang gak tinggalkan itu. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit dusta. Gitu. Bagaimana? Jalannya jadi berat. Kan bukankah firman Tuhan bilang, kasih tinggal, kasih lepas tuh beban. Kalau mau ikut Tuhan, ringankan. Supaya orang bisa melangkah menemui Yesus. Kasih tinggal itu semua.
Hidup yang penuh dengan kemunafikan, kasih tinggal. Hidup yang suka fitnah, kasih tinggal. Paling suka cerita orang, paling suka menjelekkan orang lain, kasih tinggal. Kasih tinggal tuh sifat iri hati. Nih mau lihat orang lain maju. Nih mau lihat orang beli kulkas baru. Gitu. Nih mau lihat orang lain dapat kintal baru. Kasih tinggal semua. Kasih tinggal tuh ibadah yang cuma formalitas. Kasih tinggal tuh ibadah yang cuma rutinitas seperti bangsa Israel lakukan ketika mereka pergi ke Betel, ketika mereka pergi ke Gilgal ataupun ke Bersheba. Orang kan kadang begini, pergi di tempat suci supaya orang kelihatan suci. Pergi di tempat yang kudus supaya orang kelihatan kudus. Hanya untuk menutupi orang pe kejahatan. Tetapi yang Tuhan kehendaki tidaklah demikian. Kalau engkau mau cari Tuhan, cari sungguh-sungguh. Tinggalkan masa lalumu, tinggalkan kejahatanmu, tinggalkan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Supaya orang bisa menemui Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, kamu akan tetap hidup. Bapak Ibu, ayat 6 udah kasih ingat ulang. Bayangkan dalam satu perikop ada 2 frase yang ditulis. Dia bilang begini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. 2 kali Tuhan bilang Pak Amos, Amos kasih tahu pada orang, kalau orang tidak bertobat, kalau orang tidak berubah, orang akan jadi seperti keturunan Yusuf. Keturunan Yusuf setelah itu kan bangsa Israel yang jadi budak di tanah Mesir. Karena mereka banyak bersungut, banyak mengeluh, banyak buat kejahatan. Dan pada akhirnya firman Tuhan bilang, bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Itu yang akan terjadi. Oleh karena itu firman Tuhan kasih ingat, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, mesti sungguh-sungguh. Bertobat. Terpisah dari hidup yang jahat di mata Tuhan, maka kita akan tetap hidup baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Karena berbicara tentang kehidupan, Bapak Ibu, orang bukan cuma mau hidup di dunia, orang mau ada kesempatan hidup yang kedua. Ada 2 kali kehidupan, 1 kali kematian. Orang mati di dunia ini. Tapi kalau orang cari Tuhan sungguh-sungguh, engkau bertobat, pertobatanmu terlihat dari perubahan hidupmu, maka kita akan hidup untuk yang kedua kali dalam kekekalannya. Amin, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi kalau orang cuma setengah-setengah cari Tuhan, waktu senang, waktu dapat berkat, orang lupa Tuhan. Waktu orang lagi sehat-sehat, hobi jadi nomor 1. Usaha jadi nomor 1. Dan Tuhan jadi nomor 2. Itu bukan ibadah yang benar. Itu bukan ibadah yang benar. Tuhan mau waktu engkau cari Tuhan, berarti kita sedang berkomitmen. Tuhan, saya mau menomorsatukan Tuhan dalam seluruh kehidupan saya. Amin. Harus Tuhan nomor 1. Saya bilang semua hidup saya itu tentang Tuhan. Apa yang saya alami hari ini itu semua tentang Tuhan. Bapak Ibu, kami, saya dan pastor bukan orang yang baik-baik saja sebelum kami jadi seperti sekarang. Artinya sebelum kami terpanggil menjadi hamba Tuhan. Dan ketika pun kami sudah jadi hamba Tuhan, ada hal-hal yang jahat di mata Tuhan yang kami lakukan. Tapi kami bertobat, Tuhan ampuni. Pertobatan itu harus dibuahi. Nah, pertobatan harus dibuahi. Ada perubahan hidup. Mesti berubah. Bertobat tidak berubah? 0. Mesti berubah katu. Yang dari kasar jadi lembut. Amin. Yang jadi suka jelekan orang, suka mendoakan orang gitu. Yang tadinya kikir, jadi generous, jadi murah hati, jadi suka berkorban gitu. Yang suka menghakimi orang lain lebih banyak mengintrospeksi diri. Tuhan bilang kalau mau suka hidup, berubah.
Cari Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kitab Wahyu bilang kalau engkau setengah-setengah engkau akan dimuntahkan, engkau akan dikeluarkan, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Makanya Tuhan bilang cari Tuhan sungguh-sungguh, bertobat dan mengalami perubahan hidup. Harus berubah. Tadinya engkau tidak care dengan orang lain, engkau harus lebih peduli dengan orang lain. Cari Tuhan sepenuh hati, artinya kita akan mengalami perubahan. Pola pikir kita harus dirubah, amin. Pola pikir kita dulu harus dirubah. Yang tadinya keras, yang tadinya tidak bisa diatur, yang tadinya mudah tersinggung dan sebagainya. Kalau di dalam Tuhan, kasih lembut tuh hati gitu. Supaya orang pola pikir bisa diubahkan. Cara ibadah kita harus berubah. Cara kita beribadah harus berubah. Saya bilang gini, orang datang di gereja, salah satu ciri kalau orang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, lanjut orang duduk di dalam, amin. Sedangkan orang so di dalam dengar firman Tuhan, kadang bisa miss, kadang bisa fokus, apalagi kalau nak bawa hati, dia kelola di pikiran, jadi suka menghakimi orang lain. Apalagi orang duduk di luar, firman Tuhan cuma angin mau bawah. Apa yang orang mau dengar? Di dalam aja orang berusaha untuk fokus, orang berusaha untuk konsentrasi, tapi terkadang orang butuh kekuatan besar untuk konsentrasi dan orang butuh hati untuk bisa menerima, mengaminkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan datang untuk menegur, amin Tuhan. Kalau firman Tuhan datang untuk menyatakan kesalahan, benar Tuhan. Kalau firman Tuhan untuk membuat kita maju, yes Tuhan. Di dalam, nah kalau di luar, gitu gimana? Mungkin engkau juga berusaha untuk konsentrasi, tapi percayalah, konsentrasi lebih besar kalau orang ada di dalam daripada di luar. Amin. Amin. Salah satu cara orang mau berubah, orang perbaiki cara orang beribadah. Kalau dia datang ibadah, saya di Mantiri, bawa itu hati. Ayo kita bilang di diri kita masing-masing, bawa itu hati. Ya, harus bawa hati. Bagaimana kita bisa berubah? Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Tuhan akan menolong kita seperti bangsa Israel. Kalau ngana suka hidup, ngana cari Tuhan. Bagaimana caranya cari Tuhan? Ngana akan cari Tuhan dan menemukan firman-Nya. Maka firman Tuhan itu yang akan menuntun engkau. Firman Tuhan bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Tuhan yang nak mau kasih biar. Waktu Tuhan bilang cari kita, Dia yang nak mau kasih biar tuh orang berjalan sendiri gitu. Tuhan tidak akan biarkan kita, tapi ada firman Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kita. Ada firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kita. Kalau so tahu itu lobang, kalau ngana so tahu komunitas itu tidak baik, kalau komunitas itu akan membawa engkau kepada kehancuran, kalau engkau tahu komunitas itu akan membuat engkau undur dari Tuhan, kasih tinggal. Kan Tuhan so tuntun, Tuhan dah kasih lihat, mar terlalu bodoh, orang so tahu itu lobang kong orang masuk. Orang mengabaikan firman Tuhan. Amin. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang berjalan sendiri. Waktu orang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan dengan kekuatannya akan menolong kita. Tuhan dengan kekuatannya akan menuntun kita dari cara hidup yang tidak benar, dari cara hidup yang tidak baik, dari cara hidup yang jahat. Tuhan akan ubahkan kita melalui firman-Nya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang bisa mengubahkan kita bukan pastor. Yang bisa mengubahkan kita bukan teman di samping kanan kirimu. Tetapi yang bisa mengubahkan kita untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan adalah firman-Nya. Jadilah pendengar firman Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya mengundang